sih? Kalian kan anak orang nomor 1 di Bangka Belitung nih. Kita suka lupa tahu. Wah, suka lupa. Saking Oke. Iya. Karena Pedra ini kan punya usaha ya. Masih mau sih buka usaha, yang mending duduk aja di rumah liburan, kemana gitu, ngapain masih buka usaha? bikin bisnis tuh jadi Ditekankan sama mama ya kita dari kecil pasti dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis. Hari ini kita di podcast Diskusi Kopi karena diskusi pangkal eksekusi. Hari ini saya kedatangan tamu yang cantik-cantik, menginspirasi, yang paling penting anak orang nomor 1 Bangka Belitung. Halo Pedra, kakak. Luar biasa. Terima kasih banget udah hadir di Diskusi Kopi. Mungkin kakak pengen kalian kenalan dulu deh. Mungkin masyarakat belum tahu nih siapa Taka, siapa Pedra. dari kafe dulu. Oke, dari aku dulu ya. Halo semuanya, aku Nafita Pedra Hermisa, anak kedua dari Bapak Rizal dan Ibu Melati. Aku biasa dipanggil Pedra. Sekarang umurnya 20 tahun dan sekarang lagi semester 5 mau ke 6 di SBM ITB. Semangat ya, saya play online soalnya ya. Waduh. Hai semuanya, aku Tabina Zafira. Biasanya orang-orang panggil aku Taka. Aku masih umur 17 tahun dan masih SMA di Jakarta, di Alizar Pondok Labu. Anaknya mama juga paling besar. Anak mama juga, terus anak siapa lagi gitu ya? Kalau bukan anak mama juga. Kalian lahir di mana sih ya? Kita semua lahir di Jakarta dan gede besar di Jakarta juga. Yang jelas beda ya, beda tahunnya ya, nggak Iya, sama. beda Ya? tahunnya dong. Kita beda 3 tahun, lumayan. Iya. Orang yang tanya yang mana yang paling tua coba. Iya. Gak marah ya? Enggak, udah biasa. Udah biasa, udah terlatih. Iya. Kalian sehari-hari sih apa sih? Ada dulu nih. Coba apa ya? Sehari-hari ya karena sekolah online, jadi ya sekolah sama ngerjain tugas. Tapi aku sekarang udah libur, jadi ya sehari-hari paling belajar buat tes kuliah karena aku masih tes kuliah kan. Udah sih itu doang, sama les paling. Tapi aku udah free. Next mau ngelanjut kemana? Insya Allah UGM Komunikasi Damai. Wih. Ada yang nggak setuju saya Nggak jauh-jauh. setuju. Nggak mau jauh-jauh karena aku paling suka atau ya SBM ITB atau SBM ITB. Komunikasi mau jadi YouTuber juga gitu ya? Enggak, Cita-citanya apa tuh? cita-cita aku kenapa aku pilih komunikasi karena aku ngerasa kayak orang di luar sana nggak tahu Indonesia. Jadi Iya. kalau misalnya nih lagi keluar negeri, terus nanti nanya where are you from gitu kan, Indonesia, hah? Where is Indonesia gitu, pasti kayak gitu. Iya. Nah, aku- Bali gitu, Bali. Iya, Bali kan Bali. kayak nggak fair aja gitu, padahal kita kaya banget. Jadi aku pilih komunikasi karena aku pengen kayak introduce Indonesia ke semua dunia. Ya, Indonesia nggak cuma Bali, ada Bangka Iya. Belitung ya. Ada Bangka. Asik. Kalau Pedra nih. Kalau aku sibuknya yang kuliah lah ya, online juga kuliahnya. Terus aku juga ada bisnis kecil. Woi, Ada bisnis kecil nih, Ya, aku oke. punya skincare dan kebetulan juga madunya dan ingredientsnya juga di Bangka. Wih, luar biasa. Cinta Bangka ya. Cinta Bangka. Oke. Itu sih. Terus Jadi, dengar-dengar Pedra lagi ngebangun startup juga. iya itu sebenarnya salah satu ini sih matkul kuliah. Iya. Jadi emang suruh bikin bisnis dan kita sepakat untuk bikin yaudah deh startup education aja gitu kan. Jadi ngebantu siswa-siswa di rural area jadi yang kurang terbantu gitu. Jadi dengan harga yang pas untuk mereka, ada speaker-speaker yang untuk membantu mereka gitu untuk pilih jurusan, universitas dan mengenal kuliah seperti itu kan. Benar, itu penting banget soalnya saya kuliah itu sebenarnya tersesat di jalan yang benar. Jangan Gitu. sampai dia biasa menyesal Iya, gitu kan. benar. Iya. Tapi pas waktu jalan 1, 2, 3 semester mungkin agak beban ya. Iya. Di sini ya, tapi pas sudah masuk 4, 5 udah nikmati gitu. Jadi Tapi kakak juga sempat nyesel masuk jurusan itu. sempat nyesel karena awalnya kakak pengen jadi guru TK awalnya karena suka sama anak-anak. Ini lucu. Tapi
nggak dapet karena itu pilihan pertama, tidak dapet pilihan kedua, dan itu ngerasa penting tuh Iya, adanya penting startup banget yang sih. kayak gini, Pak. Jangan sampai ada telepon yang selanjutnya nyesel tersesat di jalan di jalan tersesat Jadi jadi nggak benar. selesai kan, ada juga yang selesai Iya. nggak selesai, sayang kalau nggak selesai. Saya 14 semester selesai. Aman ya. Aman. Kalian kalau biasanya nongkrong itu pilih tempat yang seperti apa sih? Karena ini kan kita diskusi kopi gitu kan. Boleh. Iya, kalau cari tempat nongkrong yang seperti apa, speknya gimana, terus range harganya yang gimana, atau lebih mendahulukan apa nih yang buat teman-teman buat kalian itu ke coffee shop atau cafe tersebut? Kalau aku kan anak kuliahan ya, jadi mungkin kemarin udah sempat ngerasain di Bandung kayak gimana. Ya. Jadi kalau misalnya nongkrong tuh aku lebih nyari tempat yang nyaman sih ya, terus nggak terlalu rame dan makanannya ada yang enak gitu, ada minuman dan makanan yang enak. Kalau range harga sih nggak apa-apa di range harga 30-an kayak gitu, karena kalau misalnya kita kesana kan sekali beli terus lama gitu nongkrongnya kan, jadi kayak menurut aku kalau range harga segituan masih masuk gitu kan. Kalau misalnya spek lainnya sih apa ya, sebenarnya nggak pengen nyarinya tempatnya nggak rame aja sih, terus apa ya, tempat layoutnya juga yang kursinya ada banyak, yang ada sofa, ada kursi duduknya juga kayak gitu sih kalau gitu. Iya, aku juga sih. Aku pilih tempat yang nyaman, terus adem, nggak panas. Mau terbuka yang penting Iya. adem. Iya. Terus kursinya karena kita lugas mungkin kursinya nyaman. Iya, yang buat PW gitu Iya, ya, PW. masih enak gitu. Terus habis itu mungkin ini kali ya, servis orangnya. Karena kalau misalnya servis orangnya jelek jadi malas lagi balik. Iya Harus humble, iya, harus humble gitu. Oke. Iya. Ya tapi harga nggak, ya jangan mahal-mahal Iya, juga. menu apa nih kesukaan kalian kalau ke kafe itu pasti carinya hari ini deh. French fries. French Kalau fries. aku kalau buat minuman pasti ice chocolate sih. Ice chocolate. Ice chocolate. Terus kalau teh aku kurang minum teh juga, kopi juga jarang. Jadi paling nyarinya ice chocolate apa gitu, pilihan-pilihan ice chocolate-nya apa gitu sih. Oh, Kalau adik Iya, aku juga es coklat atau es teh tea itu yang menyegarkan. asik, kayak Yang dengarkan. bikin bangun. Oke. Itu kalau coklat original coklat atau yang sweet coklat atau yang biasanya signature sih ya. signature? Nah, coklat. Nggak suka yang terlalu manis. Karena kalian udah manis. Thank you loh. Gak usah yang manis-manis, kalian udah manis gitu. Ada nggak kesan ketika kalian nongkrong itu kesan yang nggak enak gitu? Apa yang pernah kalian alami ketika nongkrong ketika di kafe atau resto? Iya. Kalau aku misalnya mau nugas, terus ada satu grup yang berisik, itu kalau gue satu grup yang berisik terus nggak peduli lingkungan yang kayak ya ketawa nggak apa-apa sih, tapi jangan wah gitu kayak ganggu aja sih, iya, ganggu aja sih. Sebenarnya harusnya satu tujuan gak sih? Mereka kan kalau mereka mungkin nongkrongnya ngumpul-ngumpul, kalau kita kan nugas, jadi beda kan visionnya gimana. Kalau aku sih apa ya? Waktu itu pernah sih udah mau tutup. Udah mau tutup terus diingetin kayak Kak, ini udah mau tutup gini-gini. Oh ya bentar lagi selesai dulu gini-gini. Terus Padahal nanggung. nanggung terus lampunya dimatiin. Emang salah sih di situ Keras lampu. banget kodenya sampai dimatiin ya. Terus Oke. beres kayak gitu. Oke. Kalau dari kesuksesan misalnya dari apa namanya waitersnya itu gimana? Kalau waiters di Bandung sih rata-rata ramah, itu yang bikin kita juga nyaman ya. Terus kayak kalau misalkan udah berkali-kali kesana kan jadi satelel gitu kan, emang manggil, udah kenal, jadi tahu kita sering kesana, jadi di waktunya pas banget. Itu sih yang mungkin yang di Bangka juga bisa jadi Iya, pelajaran dan PR tentunya buat kafe-kafe di Bangka. Dan ini karena sudut pandang customer gitu kan, customer itu adalah raja lah, suka nggak suka gitu kan. Dan itu jadi PR buat kita di sini juga di diskusi kopi, kita selalu menekankan buat teman-teman itu ya harus ramah gitu, karena kalau masalah rasa mungkin relatif ya. Iya. Semua orang punya cita rasanya masing-masing, punya taste-nya yang berbeda-beda, tapi kalau ramah itu mutlak. Bikin balik lagi. Iya, bikin balik lagi, dan itu pasti mutlak, siapa aja suka gitu dengan orang-orang yang ramah gitu. Luar biasa. Dan ini udah agak pertanyaan yang agak berat. Gimana sih? Kalian kan anak orang nomor 1 di Bangka Belitung nih. Kita suka lupa tahu. Wah, suka lupa. Saking Oke. nggak gimana. Iya. Jadi biasa aja, walaupun anak nomor 1 biasa aja ya. Apa gimana?
Ini Ada- siapa dulu? Kamu dulu deh. Siapa dulu? Iya, kamu dulu. Sebenarnya aku senang sih soalnya Bangga anak-anak juga. mama, iya bangga juga karena anak-anak mama dan ayah kita bisa punya kesempatan yang mungkin gak semua orang lain punya. Dan menurut aku itu nilai plus banget. Kayak misalnya mama sama ayah suka ngajak kita kalau misalnya mama sama ayah lagi mau keliling kampung, ikut yuk, terus kita kadang-kadang suka ikut. Dan menurut aku itu sudut pandang yang gak semua orang bisa lihat, kayak ngeliat kampung tuh kayak gimana sih. Kan anak Jakarta apa sih yang Iya. di kampung ya kan. Terus habis itu juga misalnya mama sama ayah misalnya lagi ada meeting ngomongin tentang pariwisata dan sebagainya tentang Indonesia, kita kan misalnya disuruh bisa kayak ikut yuk mama ayah gitu kan. Ya kita bisa punya ilmu-ilmu yang nggak semua orang punya juga, yang kayak Ada wawasan iya, juga gitu kan. terus Tadi bertanya gimana? Iya. Gimana nih? rasanya Iya, rasanya. rasanya jadi anak PS1 gitu. Rasanya ya pasti super proud lah ya. Terus apa ya? Aku tuh suka bingung sama orang yang bingung kayak gimana sih rasanya dan apa bayang-bayangan di jadi anak bapak ibu tuh sebenarnya berat gak sih gitu kan? Itu yang tadi kayak kata-kata bilang dan apa ya? Kita juga ya bisa ngerasain yang orang lain gak rasain. Iya. Terus kadang juga bener kata kita suka lupa karena ya di rumah juga nggak yang Enggak. gimana gitu kan, ayah mamanya juga. Terus apa ya, kadang aku bingung. kita harus tahu kita teman-teman kita tuh gak ada yang tahu. Iya, Karena karena emang Gak ada kita yang tahu. keep it low key aja. Jadi kayak Iya. misalnya nih awal masuk SMA, tak bokap lo di mana? Lagi ke Bangka. Terus kayak sering banget nih bokap kita pulang pergi Bangka Jakarta. Bokap lo kerja apa sih tak? Usaha. Iya. Terus kayak pengusaha apa? Nggak tahu lah, gue nggak ngerti. Kayak selalu kita nggak pernah Low tahu profile. sih. Iya. Mereka pasti selalu tahu sendiri. dan ini juga sih sebenarnya faktor dari lama. Ayah kan dari Wabuk kan, dari Taka dari 2005, jadi Dari kita tanggal lahir udah udah ditinggal saya. kita udah sering ditinggal. Cuman yang bikin salutnya dan poin plus mama ayah juga yang Oke. pasti selalu nyediain waktu buat kita Sabtu Minggu pulang ke Jakarta. Terus atau enggak kita suruh ke Bangka liburan, kita spend time dong bareng gitu kan, ajak ke Belitung, nginep di hotel. Biasanya tuh kalau nginep di hotel waktunya spend time-nya jadi lebih banyak karena gitu. breakfast bareng. Kayak gitu sih. Seru sih. Kita juga nggak pernah, banyak banget guru-guru aku misalnya yang nggak pernah sama ayah siapa gitu kayak ke Bangka, pulang pergi Bangka Jakarta, mereka suka kayak kamu Sabar perhatian. ya, Iya, kayak kurang kita kayak enggak bu, kita nggak kurang perhatian karena emang enggak. Kenapa ya? Gak tau deh. Kita selalu sempetin video call, nggak pernah ngerasa jauh dan kurang perhatian. Iya, gak pernah ngerasa ya sih. Tapi pantas sih kalau teman-teman kalian nggak tahu kan, soalnya aku stalking IG itu nggak ada tuh yang memang Emang lihat iya, emang bener. foto yang bapak gimana gitu. Enggak suka juga sih kita Kayak keluarga aja semuanya, Iya, keluarga emang. keluarga pada umumnya. Nah, kalau misalnya guru-guru, saya guru aku yang udah tahu gitu, ngomong di depan yang belum tahu, di depan teman-teman aku. kita yang belum kode kayak bu janji. Iya. Oke. Kamu gimana bapaknya masih situ? Hah? Apa bu? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura Masih nggak bu. Kali Iya. Oke, luar biasa banget. Gimana nih sekarang kesannya ya? Kesan kalian sebagai anak nih, terus punya orang tua yang super sibuk. Ini gimana? Aku dulu kali ya. Iya. kan sekarang anak-anaknya juga udah gede kan, terus sibuknya tuh ganti-gantian, misalkan mama sama ayah sibuk, kita yang nggak sibuk, kita sibuk mama sama ayah nggak sibuk. Jadi ya itu sih tadi kita ngeluangin satu waktu, entah itu weekend atau gimana, kita ngeluangin buat family time gitu. Kalau dulu sih sebelum pandemi sukanya nonton malam minggu bukan sama pasangan, Sama keluarga. iya, nonton terus liburan kemana gitu, pasti ngeluangin waktu sih. Iya. Aku sebenarnya ya mama sama ayah sibuk, nggak pernah ngerasa kayak sibuk banget sih, nggak pernah. Bohong. Asik. Terus ya aku kadang suka ngomel, mama mau kemana sih? Paling Sibuk banget sih gitu ya. Iya, Iya sibuk banget sih, tapi kayaknya sekarang lebih sibuk kita ya. Oke. punya kesibukan masing-masing sih kan. Iya. Iya, punya kesibukan masing-masing. Ya karena mama kalau di luar itu jadi mamanya bakal itu. Iya. Ya, anaknya bukan cuma kalian. Mungkin kalau di rumah doang, anaknya Iya. kalian bertiga. Iya. Gitu ya. Posesif nih. Suka nggak cemburu gitu? Cemburu mama. Mungkin waktunya lebih banyak buat masyarakat Bangka Belitung gitu. Itu padat banget tuh, sampai story di dia titik itu si bunda ya. Allah sibuk banget. Pernah sih kayaknya ya. Pernah, aku sih pernah. Kafe mungkin Aku diam-diam pernah. lebih
Enggak sih, lebih game. Aku soalnya kayaknya aku berisik kali ya, aku suka kayak mah ngapain sih, udah di rumah aja. Ya nggak bisa dong, mama ada acara. Disuruh ikut nggak mau, ada nggak mau ya. Iya, karena Fedra ini kan punya usaha ya, dengan punya orang tua yang sebenarnya bapak udah di puncak pelitnya di Bangka Belitung gitu ya. Kok masih mau sih buka usaha? Ya mending duduk aja di rumah liburan kemana gitu, ngapain masih buka usaha? Saya itu kan nggak diajarin kayak gitu. Oke, siap. Aku nggak tahu sih, prinsip aku juga sih ya, belum tentu bokap lo sukses, lo nanti juga sukses. Jangan selalu di belakang bokap lo gitu kan. Nanti kalau misalkan bokap lo gak bisa, maksudnya ayah juga sama gak yang ngasih uang jajan bulanan tiap bulanan gitu sih bikin. Dan itu bikin kita pikir kayak kalau gue nggak punya uang lagi dari mana, gue dari mana gitu kan, kalau gue gitu. Terus itu yang bikin aku mikir juga. Jadi aku sekarang bikin bisnis tuh, jadi bikin bisnis punya link dari mama sama ayah, menurut aku opportunity juga buat aku gitu kan, privilege juga buat aku. Jadi daripada nanti nunggu nanti, jadi mulai sekarang. Jadi menurut aku juga usia muda yang 20 tahun aku mulai bisnis ini, trial and errornya bisa lebih panjang gitu ngerasainnya gitu sih. Mama sama ayah soalnya kita dari kecil. Apa dia selalu ditekankan sama mama? Kita dari kecil pasti dari kecil sesuatu. Enggak, bukan dari kecil kita suka ada family meeting gitu. Gimana tuh? Mungkin kita Nggak, dari family meeting teman-teman yang kayak- belum tahu nih. Pasti kayak family meeting ngomongin, misalnya abang nih udah mau kuliah, pasti ngomongin kayak kamu mau kuliah di mana, kamu mau jadi apa, kamu harus punya plan. Bener-bener yang kayak kita family meeting ngomongin masa depan. Kayak terus misalnya kita udah punya contoh nih depan mata, kayak ada lo orang kayak gini, ada lo orang kayak gini, pasti mama sama ayah jadiin tuh kamu lihat. Nah itu bukannya kita ngomongin orang, tapi jadiin contoh. Iya, jadi kita ya selalu didoktrin kayak gitu dari kecil. Ya, ini keren banget dan ini bisa jadi role model buat kita yang next bakal jadi orang tua. Iya. Nah, kita juga ada beritanya nih ya. Kita lihat beritanya. Ini sama mengingatkan kalian menjadi bunda tidak hanya mengasuh dan mendidik, tapi juga bisa menjadi rasa model kita ada nyata. Ya, itu gimana nih menurut kalian ya? Bunda udah benar-benar menjadi role model buat kalian. Iya, jadi tanya. Iya, jadi aku tanya. bener-bener setiap kak, tuh keren banget ya. Tapi malas ngomong depan orang. Iya. Enggak, tapi gue nggak peduli sih kadang. Iya, siap. Wah keren banget sih. Ya dia nggak pedulian sih orangnya. Iya, aku nggak gengsi, soalnya dia gengsi. Nggak tahu sih, mama keren banget. Ayah gimana menurut ayah pendapatnya? Iya, mama udah jadi role model sih, role model banget. Mama ini sih ngajarin banget kita untuk jadi perempuan, wanita yang hebat. Iya. Wanita yang hebat, Wanita tapi kuat, tetap tapi tetap tahu tempat kita bisa jadi istri gitu. benar. Bisa Nggak boleh kurang menempatkan. ajar juga gitu, Iya. mas kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama pasangan kayak gitu, enggak sih yang melunjak gitu enggak. Jadi wanita hebat tapi harus tahu posisi kita di mana gitu. Keren. Karena perempuan itu adalah madrasatu al-awalu. Oh ini ada dakwanya keluar nih. Itu apa tuh? Madrasatu al-awalu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Benar. Ya, jadi sebelum ke sekolah, sebelum ke dunia yang sebenarnya itu Dari sekolah ibu. pertama itu dari ibu. Ya makanya kata orang pinternya anak pasti dari ibu. Iya. Pintarnya anak dari ibu dan kembang anak ya peran ibu. Iya. Makanya kita tuh ada yang Rasul bilang gitu kan, ibu sampai 3 kali ya. Saya bapak-bapak kapan gitu kan. Luar biasa. Oke, kalian luar biasa udah banyak cerita yang sebenarnya kita nggak tahu gitu kan, kehidupan sebagai anak Erzaldi, anak Yumat itu seperti apa gitu. Dan mungkin yang terakhir kita pengen tahu dong pesan-pesan kalian buat teman-teman di sana yang memang mungkin tidak bisa mengalami seperti kalian, yang sekarang sibuk dengan gamenya, sibuk dengan dunianya sendiri sampai nggak tahu ke depan harus ngapain. Dan kebetulan di rumah nggak di-meetingin, meeting family-nya nggak ada gitu. Ya kayak kakak kan nggak ada meeting family, mama bapak di sawah, kakak di mana gitu, nggak mana ya ke depannya harus ngapain gitu. Nah ini gimana? Makan dulu ya. Kalau dari segi keluarga,
jangan sia-siain waktu sih, dan sia-siain waktu sama keluarga. Jangan mikir kayak udahlah ntar aja sama mama ayah sama temennya sekarang gitu. Jangan sampai nyesel, jangan sampai pokoknya ada waktu nangis dong. kalau ada waktu luangin lah buat keluarga gitu kan. Apalagi kan milenial apa teman gitu kan. Jadi bisa belajar juga dari orang tua gitu kan. Nggak mesti dari teman dan lingkungan juga, dari orang tua yang depan mata gitu kan. Jadi banyak-banyakin ngobrol juga gitu sih sama keluarga. Kalau itu dari sisi family-nya. Ya menurut aku ya sisi family udah diwakilkan. Terus menurut aku jangan sia-siain waktu depan komputer. Maksudnya kita sekarang awalnya banyak, kita semua berjuang masing-masing. Terus udah banyak orang yang startnya tuh udah dari kapan tahu kita, maksudnya kan kita kehilangan start, maksudnya kita terlalu telat, jadi kita harus ngejar. Menurut aku ya learning by doing aja gitu di kehidupan, jangan depan laptop, karena kita harus cari pengalaman sebaik-banyaknya biar kita bisa jadi orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang dewasa. Karena kalau misalnya di depan laptop terus, misalnya nggak tahu kehidupan kayak gimana, kaget kan? Belajar untuk peduli lingkungan juga. Iya. Gitu Ya. sih. Kalau kakak lihat dari sudut pandang sosial sekarang banyak orang-orang pinter, banyak anak-anak yang cerdas, yang sibuk dengan dunia digitalnya. Tapi banyak anak-anak juga sekarang yang kakak lihat lupanya kenapa? Lupa dengan orang tua, yang seperti kalian bilang tadi. Misalnya contoh saya kan lagi bulan Ramadan gitu ya. Itu kayak kita itu semuanya harus orang tua yang nyediain, dia sibuk di kamar, yang nyiapin sahurnya orang tua gitu. Itu sebenarnya ada sesuatu negatif yang dari sudut pandang sosial. Yang kalau anak-anak zaman dulu kan emaknya yang tidur, anaknya yang nyiapin masak gitu. Kalau sekarang kan beda, kebalik. Itu miss-nya di sosial sekarang gitu. Dengan perkembangan zaman, dengan teknologi digital gitu. Kalau kalian gimana? Kalian pernah nggak masak gitu? Kalau kakak lihat, Taka deh yang suka masak ya, atau Pedra? Kita suka eksperimen. Abang sebenarnya yang suka masak. Kita ya selalu nyiapin makanan sih. Dan kalau misalnya di Bangka nggak ada mbak kan, banyak pulang pergi. Nah kalau misalnya ada mama kan emang suka beres-beres kan, suka ribet sendiri nih, misalnya nyuci. Udah kita aja kasih tau. Masya Allah. Masya Allah kayak gitu sih. Kalau misalnya mau buka menjelang maghrib, pasti yang cewek-cewek turun nyiapin buka puasa, nyiapin piring gitu. Itu ada kerjasama dari keluarga ya. Iya. Nah ini yang kadang-kadang jadi kelemahan di sebuah keluarga, gitu. Ekosistem keluarganya nggak terbangun gitu kan. Masuk UMKM, kasihan tuh kadang-kadang sama UMKM. UMKM itu si ibunya yang belanja, artinya si ibu belanja, manajemen stoknya si ibu, terus yang buat produknya ibu, pas ngejual ibu, keuangan si ibu, jadi yang lain mana gitu. Makanya ini yang menghambat pertumbuhan di sebuah UMKM. Nah, sebenarnya di UMKM pun harus contoh gitu, harus buat ekosistem keluarga. Kalian luar biasa gitu, kalian anak orang nomor satu, ada asisten rumah tangga, kalian banyak gitu, tapi masih saling berkontribusi di keluarga luar biasa. Oke, mungkin closing statement buat Taka dulu deh. Oke. Biar asik aja. Menurut aku ya pokoknya harus luangin waktu buat keluarga, jangan sampai nyesel. Terus anak muda zaman sekarang jangan depan laptop terus, tapi kita harus explore dunia, biar tahu dunia, biar nggak kaget, harus learning by doing, biar kita juga jadi generasi penerus bangsa yang baik. Iya, merdeka gitu ya. Luar biasa. Dewasa banget ya ilmunya, asli. Kalau dari aku, kalau dari aku juga sama sih. Pokoknya luangin waktu buat orang-orang tersayang, mau family, mau sahabat, mau pasangan, luangin waktu. Terus karena kita zilenial sekarang, digital juga, nggak apa-apa depan laptop, tapi ya benar explore luar, harus balance. Ya benar, harus balance. Terus explore dunia luarnya gimana, jangan apatis, harus tahu kayak gimana dunia, apa yang terjadi, permasalahan yang juga yang terjadi, kayak gitu sih. Work hard, play hard ya sih.
Setuju. Terakhir. Untuk pesan ke teman-teman kalau ngopi harus ngapain gitu, jangan main game mulu gitu ya. Gimana tuh? Ya kalau ngopi ajak teman, Nah. nongkrong biar seru dong Iya. ajak teman. Ya. Sambil ngomongin bisnis kalau bisa. Iya. Bisnis ya, jangan ngerumpi, jangan gibah. Iya. Iya. Terus ini buat teman-teman ngopi ya. Iya, buat teman-teman ngopi. Buat teman nongkrong deh, sahabat nongkrong. Ngomongin yang penting ya kalau bisa yang menghasilkan sesuatu. Nggak apa-apa gibah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh deh. Nggak boleh. Pokoknya ngomongin yang penting sih, yang bermanfaat lah gitu. Nggak apa-apa senang-senang, nggak apa-apa senang-senang tapi jangan kebanyakan. Iya, itu bumbu aja ya sebagai bumbu di Iya. obrolan. Karena kalau biasanya kalau di kopi itu dari misalnya pertama nongkrong sampai akhir itu pertamanya ngomong agama sampai ke cinta itu diomongin Iya, biasanya di bener-bener. kopi. Udah Jadi, ngalor ngidul. pernah ngalami dulu. Nah pokoknya buat teman-teman kalau ngopi tetap harus ada diskusi gitu. Karena Bung Karno itu lebih senang dengan pemuda nongkrong ngopi tapi ngomongin negara Iya. daripada ngopi main game sendiri itu jomblo. Aduh itu Bung Karno nggak suka. Nggak suka, kita juga nggak suka. Dan diskusi kopi kita punya tagline, datang untuk ngopi, pulang bawa ilmu, informasi dan relasi. Wede. Pertama dong diskusi kopi. Karena bagi kami di diskusi kopi, secangkir kopi adalah berjuta relasi. Ini keren. Gitu. Jadi kalau ngopi pulang nggak bawa apa-apa, Iya, ngapain lu ngopi? Iya, Gitu. bener-bener. Nggak bawa relasi. Dan itu juga budaya yang melekat di Bangka Belitung. Kakak di Belitung nggak kenal tuh sama bapak-bapak yang siapa, tapi awalnya mungkin agak konyol juga gitu, nongkrong di Belitung terus lemparin rokok gitu. Itu jadi pemantik Oh beneran, pembicaraan. walaupun Iya. nggak kenal. Walaupun nggak kenal. Jadi Keren. Bangka Belitung itu keren banget, ramah-ramah. Keren. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman yang di luar untuk ke Bangka Belitung punya ramah. Iya. Apalagi diskusi kopi. Iya. Iya sih. Jangan lupa datang Jangan lupa diskusi datang. kopi. Oke, terima kasih Thank you. Kendra, Taka udah disibukannya, udah bersedia hadir di diskusi kopi. Thank you juga loh udah diundang. Jadi yang pertama. Jadi yang pertama, karena kalian luar biasa. Gitu. Amin. Amin, semoga sehat terus, banyak Amin. rezeki, cita-citanya tercapai. Amin. Yang paling penting jadi anak yang berbakti dan membanggakan buat kedua orang tuanya. Amin. Semoga diskusi kopi juga sukses. Sukses Amin. terus Papa diskusi kopi. Dan UMKM Bangka Belitung. Wah, luar biasa. Dan dunia ekonomi kreatif. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kita bertiga pamit undur diri. Diskusi. Angka eksekusi. Bye-bye. Yeay.